Halo para fans Manchester United, jumpa lagi bersama Dava Sport. Seperti biasa, kami telah menyiapkan beberapa berita terupdate, rumor, tentang Manchester United, tentunya untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Meski kepindahan Tels tinggal menunggu rincian kecil, Solskjaer tak berani janji Manchester United akan beli pemain lagi. Setelah Manchester United berhasil menggulung Luton Town di babak ketiga Carabao Cup dengan skor 3-0 tanpa balas, Rabu, tanggal 23 September tahun 2020, dini hari WIB. Dalam konferensi persnya Solskjaer tak mau memberi janji apa-apa, bahwa klubnya akan membeli pemain lagi pada sisa jendela transfer musim panas ini. Apakah ini pertanda Van de Beek adalah satu-satunya perekrutan di musim ini? Seperti yang kita ketahui, sejauh ini Manchester United baru merekrut satu pemain, yakni gelandang Donny van de Beek dari Ajax Amsterdam dengan biaya kurang lebih 40 juta euro. Meski sejumlah pemain gencar dihubungkan dengan Manchester United, namun, upaya pengejaran yang dilakukan Setan Merah hingga kini belum membuahkan hasil. Dengan sisa waktu jendela transfer musim panas yang menyisakan waktu hingga tanggal 5 Oktober mendatang, Man United banyak mendapat desakan untuk menggait satu atau dua pemain di sisa waktu ini. Meski demikian, ketika ditanya seusai laga Carabao Cup versus Luton Town, Solskjaer tak mau memberi janji apa-apa. Jika memang pihak manajemen tidak mau mengusahakan pemain baru, kami akan berusaha dengan pemain yang sudah kami miliki saat ini, dan mari kita lihat apa yang akan terjadi. Kami akan memberikan perkembangan terbaru jika sesuatu terjadi, ujar Solskjaer kepada Sky Sports. Satu nama yang kabarnya bakal segera merapat ke Old Trafford adalah bek kiri Porto, Alex Telles. Kabarnya, kepindahan Telles tinggal menunggu rincian kecil saja. Selain itu, Manchester United masih terus berupaya untuk membujuk Borussia Dortmund agar bersedia melepas Jadon Sancho. Sancho memang sudah menjadi target Manchester United sejak lama. Namun, hingga kini Dortmund masih sukses memagari sang winger berusia 21 tahun tersebut. Dengarkan Solskjaer, transfer pemain Man United akan luar biasa. Darren Fletcher adalah ex-gelandang Manchester United yang kini berstatus milik Stoke City. Di sisa bursa transfer pemain musim panas 2020 ini, Darren Fletcher meminta Dewan Direksi Setan Merah untuk menaruh kepercayaan besar kepada Ole Gunnar Solskjaer. Dia percaya, pelatih asal Norwegia tersebut akan mendatangkan pemain-pemain yang luar biasa untuk publik Old Trafford. Dengan bursa transfer yang akan ditutup pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 mendatang, Man United hanya memiliki waktu kurang lebih 2 minggu untuk mendatangkan pemain baru. Namun, pergerakan mereka sangat lambat, hingga kalah dengan rival-rival mereka yang sudah berhasil mendapatkan pemain baru. Seperti yang kita ketahui, Manchester United sejauh ini baru mendatangkan satu pemain. Manajemen berhasil mendapatkan Donny van de Beek dari Ajax Amsterdam, dengan nilai transfer 40 juta pound atau sekitar 785 miliar rupiah, dengan durasi kontrak selama 5 tahun. Setan Merah juga gagal mendapatkan buruan utama mereka, winger milik Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Hambatan pemain berusia 20 tahun itu berseragam Man United karena terganjal nilai transfer yang dipatok 120 juta euro oleh klub asal Jerman tersebut. Fletcher menyarankan kepada direksi Man United untuk melibatkan Solskjaer dalam merekrut pemain incaran. Ia menilai direksi harus mendengarkan nasihat Solskjaer, karena dia yang paling tahu pemain yang paling cocok untuk skuadnya. Bagi saya, percayalah pada Ole Gunnar Solskjaer, kata Fletcher kepada Sky Sport mengutip dari Metro. Menurut Fletcher, dia memilih bersahabat untuk mendapatkan pemain dengan kemampuan yang mumpuni. Bagi dia, untuk apa cepat-cepat mendapatkan pemain, namun kemampuan sang pemain tidak sesuai standar Man United. Bagi saya lebih suka menunggu sedikit lebih lama dan mendapatkan target yang tepat daripada memilih pemain yang biasa-biasa saja, skuadnya cukup bagus. Hal terbesar adalah mempercayai Solskjaer, ujar dia. Ex-bek kiri Manchester United, Patrice Evra mengungkapkan buruknya lobi Setan Merah dalam merekrut pemain, karena melibatkan seorang pengacara untuk membawa pemain incaran ke Old Trafford. Ia menilai cara itu tidak efektif karena menyerahkan masalah tersebut kepada pihak yang tidak mengenal sepak bola. Melalui video di Instagram, Evra membandingkan pendekatan transfer Man United di era CEO David Gill dan Alex Ferguson, dengan kepala eksekutif Ed Woodward dan Matt Judge, kepala negosiator transfer Man United. Ia mengatakan saat era Ferguson, pelatih legendaris itu langsung menemui pemain buruannya.
Saat itu, tidak ada kabar Fergie akan mendatangkan pemain di koran, lalu, Robin, Van Persie, Evra, Nemanja, Vidic, Rio, Ferdinand, semuanya cepat. Ketika Manchester United menginginkan seorang pemain, mereka pergi dan berbicara dengannya secara langsung, ungkap Evra. Ketika Ferguson dan David Hill datang menemui saya di Monaco, wawancara itu sulit dibanding wawancara dengan CIA atau FBI, kata dia. Bukan Martial, striker nomor 9 mematikan milik MU. Seiring perjalanan waktu yang menunjukkan perkembangan Mason Greenwood semakin bagus. Mantan pemain Manchester United Darren Fletcher, mengaku kagum dengan perkembangan Mason Greenwood. Ia menilai pemuda berusia 18 tahun itu bisa menjadi predator house goal bagi setan merah musim depan. Semenjak diorbitkan Solskjaer musim lalu, Greenwood mulai mendapatkan tempat di tim utama MU. Ia bahkan mulai menjadi starter reguler di lini serang MU di paruh kedua musim lalu. Terbaru, Mason Greenwood masuk sebagai pemain pengganti saat Manchester United melawan Luton Town. Dalam jangka 4 menit saja, sang pemain muda sukses membuat 1 gol dan 1 assist bagi setan merah. Fletcher menilai bahwa Greenwood benar-benar pemain yang top bagi MU. Saya rasa dia, Greenwood, adalah seorang starter di tim terbaik United, ujar Fletcher kepada Sky Sports. Lebih lanjut Fletcher menyebut bahwa Greenwood saat ini sudah menjadi pemain yang tidak terpisahkan dari lini serang MU. Ia menilai sang pemuda kini menjadi bagian dari skema serangan terbaik setan merah. Mason bermain di sisi kanan, Anthony Martial di tengah dan Marcus Rashford di tengah. Dengan Bruno di posisi nomor 10, ini adalah lini serang terbaik yang membuat para penonton bergairah dan mereka sukses membuat United mengeluarkan performa yang terbaik. Selain itu, Darren Fletcher juga meyakini bahwa di masa depan Greenwood kemungkinan besar tidak akan tetap bermain di sektor kanan. Ia meyakini posisi sang striker akan bergeser ke tengah, di mana ia akan semakin menggila di posisi nomor 9 itu. Saya yakin Mason akan berevolusi menjadi pemain nomor 9. Ia memiliki potensi pemain kelas dunia. Dia bisa bermain dengan sama kedua kakinya, dan saya rasa tidak banyak striker yang bisa dengan alami memanfaatkan kedua kakinya dengan baik. Ia benar-benar akan menjadi mimpi buruk para pemain bertahan lawan. Seusai melawan Luton Town, Mason Greenwood kemungkinan akan mendapatkan starter pertama kalinya di akhir pekan ini, saat akan bertandang ke markas Brighton. Ia kemungkinan akan diturunkan Solskjaer menghadapi Brighton di pertandingan pekan kedua EPL musim ini. Like you, be strong. Taguna ngotot rekrut Sancho, kalau duet Maguire-Lindelof lemah. Begitu gencar berita keinginan Manchester United untuk mendatangkan Jadon Sancho dari Dortmund. Meski menjadi target transfer utama, pada kenyataannya hingga saat ini Manchester United belum juga merampungkan transfer tersebut. Menanggapi ngototnya MU untuk mendatangkan Sancho, legenda Arsenal Ian Wright melontarkan kritik tajam terhadap lini pertahanan Manchester United. Menurutnya, Harry Maguire dan Lindelof tidak cukup bagus bermain untuk setan merah. Hal ini terbukti saat MU harus kalah dari Sevilla di semifinal Liga Eropa musim lalu. Dan yang terbaru, duet Maguire dan Lindelof menunjukkan kelemahannya saat mereka takluk dengan skor 1-3 atas Crystal Palace EPL di Old Trafford pada Sabtu, tanggal 19 September tahun 2020. Sementara itu, tuan rumah hanya mampu mencetak gol melalui Donny van de Beek. Ian Wright menyarankan agar setan merah lebih memprioritaskan untuk mendatangkan bek tengah baru di musim panas ini. Menurutnya, pemain belakang seperti Maguire dan Lindelof tidak cukup bagus untuk MU. Saya pikir Anda melihat Maguire dan Lindelof, bagi saya Anda sekarang harus menargetkan pemain sebanyak yang Anda bisa, kata Wright kepada Premier League Productions dikutip dari Sportskida. Ian Wright juga berpendapat bahwa Maguire dan Lindelof tampil buruk dalam kekalahan 3-1 atas Crystal Palace pada akhir pekan lalu. Karena itu, Wright merasa tidak ada gunanya bagi MU untuk mendatangkan Jadon Sancho ketika pertahanan mereka cukup buruk. Saya pikir beberapa posisi Maguire, melawan Palace buruk dan Lindelof cukup lemah dalam situasi tertentu, lanjut Ian Wright. Mereka harus menyelesaikan masalah pasangan bek tengah itu. Bagi saya mereka tidak cukup bagus pada level ini untuk Man United. Jika mereka ingin menantang gelar Hal Lindelof dan Maguire tidaklah cukup bagus. Tetapi orang-orang membicarakan tentang Jadon Sancho datang, apa gunanya?
Kekurangan Mason Greenwood di mata Solskjaer untuk jadi striker. Kemampuan seorang Mason Greenwood dalam mengolah si kulit bundar tak perlu diragukan. Meski masih berusia muda, Mason Greenwood sukses membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain muda potensial untuk masa depan Manchester United. Akan tetapi, menurut Ole Gunnar Solskjaer, masih ada satu kekurangan yang harus diperbaiki untuk mengenakan nomor punggung 9 dan menjadi sosok striker di MU. Greenwood harus mengasah kemampuannya dalam memenangi duel udara. Pada paruh kedua musim lalu nama Greenwood mencuat berkat penampilan gemilangnya di lini depan setan merah. Pemain jebolan Akademi Man United musim lalu sukses melesakkan 17 gol di seluruh kompetisi. Terbaru, pada laga melawan Luton Town di ajang Piala Liga, Rabu tanggal 23 September tahun 2020, kemarin, pemain berusia 18 tahun tersebut sukses mencetak 1 gol yang membantu Man United menang 3-0. Itu merupakan gol perdananya di musim ini untuk Manchester Merah. Dia menjalani musim sebelumnya dengan fantastis, dan gol yang ia cetak pada laga melawan Luton adalah gol yang sangat penting. Dia harus mempertahankan kebugarannya dan juga ketajamannya, tukas Solskjaer seperti dikutip dari Goal.com. Saya rasa dia bisa jadi striker utama kami, namun, dia juga bagus ketika bermain di sisi kanan dan kiri. Untuk saya, untuk bisa menjadi seorang striker, dia juga harus belajar bagaimana cara dia untuk memenangi duel udara dengan menyundul bola, tambah pelatih asal Norwegia tersebut.